Menurut penuturan Raden Kutar Sutauno yang diwariskan dari para leluhurnya, kita diajak kembali ke zaman prasejarah yang kelam. Di sebuah dunia bernama Tumpuk Lalung Kawung, Gumi Rarak Ransai, belum ada hukum, adat, apalagi pendidikan. Manusia dan marga satwa hidup dalam satu wilayah, satu bahasa. Dalam kekacauan purba, mereka saling terkam, saling bunuh, dan melakukan hubungan seks tanpa aturan antara manusia dan binatang. Kehidupan benar-benar tak terkendali akibat kekacauan dan keyar-minggear yang tiada henti. Bumi yang mereka diami Tane, Tipaksula, terasa semakin meluas, memungkinkan mereka untuk berpindah-pindah pemukiman. Perjalanan mereka melewati 4 lokasi purba yang namanya tercatat dalam bahasa Janyawai. Perpindahan pertama adalah dari Tumpuk Lalung Kawung, Gumi Rarak Ransai. Kemudian mereka bergerak ke lokasi kedua, Tumpuk Pupur Matung. Perjalanan berlanjut ke tempat ketiga, Tumpuk Sida Matung. Akhirnya mereka menetap di lokasi keempat yang paling menentukan, yaitu Tumpuk Laliku Mae. Sayangnya, keempat lokasi purba ini tidak diketahui letaknya di bumi, sehingga kisahnya hanya dapat kita ikuti dari mulut ke mulut. Di Tumpuk Laliku Mae inilah sebuah hikayat baru terukir. Dalam upaya mencari ketertiban, mereka mengangkat 3 pemimpin yang disebut Raksapate, Singa Galante, dan Yusing Dukut Nungu Dapur. Namun, niat baik ini berbuah petaka. Alih-alih tenteram pengangkatan 3 pemimpin itu justru memicu kekacauan yang lebih besar, didasari oleh rasa iri dan dengki. Satu-satunya warisan positif dari masa kepemimpinan mereka adalah sistem berhitung dari 1 hingga 12, yang hitungannya masih diwarisi oleh suku Dayak Ma'anyan hingga kini dan dikenal sebagai Selusen atau 1 lusin. Kekacauan di Tumpuk Laliku Mae mencapai puncaknya. Hubungan terlarang terjadi antara ibu dan anak, bapak dan anak, hingga nenek dan cucu. Perkelahian berkecamuk hebat di mana-mana, antar sesama manusia maupun dengan para binatang. Melihat kehancuran total ini, Sang Pencipta Allah Mula Allah merasa prihatin. Di tengah kekacauan itu, beliau menjatuhkan segumpalan benang kusut sebesar buah kelapa yang disebut Tundun Taking. Bersama gumpalan benang itu, turunlah sebuah pesan suci. Siapapun di antara mereka yang bisa membuka benang kusut itu dengan utuh, tanpa diputus atau disambung, maka dialah yang akan menjadi pemimpin pemutus hukum adat, yang akan menindak yang salah dan membela yang benar. Seketika, semua orang berebutan mencoba mengurai benang itu, tergiur oleh janji kekuasaan. Namun, silih berganti mereka mencoba, benang itu bukannya terurai, malah semakin kusut. Bahkan ketika 12 anak muda yang dianggap paling cakap dan cerdas maju, mereka pun menemui kegagalan. Benang kusut itu semakin bertambah kusut, menjadi misteri yang menunggu untuk dipecahkan.